Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Khoridatin Nafida, NIM 2301018085. Saya dari IAIN Salatiga jurusan PAI semester 5. Nah, saya di sini ingin sedikit memaparkan mengenai materi pengertian retorika dakwah, ruang lingkup, unsur-unsur retorika, tujuan mempelajari retorika, persiapan dalam berpidato, dan prinsip-prinsip berpidato. Baik, langsung saja kita memulai pembahasannya. Nah, baik, untuk yang pertama, apa itu retorika dakwah? Nah, teman-teman, retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhetor, yang dalam bahasa Inggris sama dengan orator. Artinya, orang yang mahir dalam berbicara di hadapan umum. Nah, dalam bahasa Inggris, ilmu ini banyak dikenal dengan retorik, artinya ilmu berpidato di depan umum. Nah, menurut istilah, retorika dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menurut Corax, yaitu retorikus pertama yang mengadakan studi retorika adalah kecakapan berpidato di depan umum. Nah, yang kedua yaitu menurut Plato, yaitu retorika adalah merebut jiwa manusia melalui kata-kata. Nah, teman-teman, menurut Aristoteles, retorika tidak hanya menjangkau masalah berpidato saja. Ruang lingkupnya jauh lebih luas daripada berpidato dan tutur lisan yang lain. Retorika juga mencakup masalah-masalah dalam tutur bertulis. Atau dengan kata lain, ruang lingkup retorika adalah seluruh masalah kejadian bertutur. Nah, ruang lingkup retorika yang saya bacakan tadi itu dalam arti luas, sedangkan retorika dalam arti sempit diperinci oleh Jalaluddin Rahman antara lain sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu persiapan pidato, dan yang kedua penyusunan pidato, ketiga penyampaian pidato, keempat cara-cara berpidato, yang kelima pidato-pidato khusus, dan yang keenam yaitu evaluasi pidato. Lalu apa saja unsur-unsur retorika? Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama ada pembicara, yang kedua lawan bicara, dan yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan. Nah, teman-teman, menurut Aristoteles ada 4 tujuan retorika, yaitu yang pertama korektif, yaitu membela kebenaran yang seringkali kalah karena orang tidak dapat mempertahankannya. Yang kedua yaitu instruktif, yaitu mendidik orang yang tidak dapat dicapai dengan metode logika. Yang ketiga sugestif, yaitu memberikan saran bagaimana menghadapi argumentasi lawan sehingga menguasai situasi. Dan yang terakhir yaitu defensif, yaitu sebagai alat pertahanan mental dalam menghadapi musuh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu persiapan pidato. Nah, yang pertama yaitu persiapan mental. Teman-teman, jika persiapan mental kejiwaan ini masih kurang dan belum mantap sehingga pembicara dihinggapi rasa cemas, nervous, kurang percaya diri, maka hal ini akan berakibat kacaunya persiapan untuk isi dan sikap dalam pidato yang akan disampaikan. Perasaan gelisah, takut, dan cemas pada saat akan dan sedang menyampaikan berpidato itu perasaan yang biasa pada orang-orang yang belum terbiasa berpidato di depan umum. Bahkan orang-orang yang ahli pidato pun sebelum berpidato juga mengalami perasaan yang sama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara-cara menyusun persiapan pidato. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama pidato spontan atau impromptu. Biasanya orang yang berpidato secara spontan itu tanpa adanya persiapan. Semua keluar tanpa adanya persiapan. Nah, yang kedua yaitu pidato membaca atau manuskrip. Pidato membaca berarti seseorang berpidato menggunakan naskah. Biasanya pidato ini sering digunakan saat pembacaan naskah oleh presiden. Nah, yang ketiga yaitu pidato hafalan atau memoritor. Orang yang menggunakan pidato hafalan hasilnya akan lebih baik daripada orang yang berpidato secara spontan karena sudah ada persiapan. Tetapi jika pidato hafalan ini
orang yang berpidato lupa dengan hafalannya, maka pidatonya akan kacau dan tidak sesuai dengan rencana. Yang keempat yaitu pidato outline atau extempore. Nah, pidato ini sering digunakan oleh sebagian banyak orang menggunakan catatan kecil atau hanya poin-poin tertentu. Biasanya pidato extempore ini mengembangkan bahasa sendiri sehingga suasana akan mengikuti alur pidato dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pidato. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama, pelihara kontak visual dan kontak mental dengan khayala. Yang kedua, gunakan lambang-lambang auditif atau usahakan agar suara Anda memberikan makna yang lebih kaya daripada bahasa Anda. Dan yang ketiga yaitu berbicara dengan seluruh kepribadian Anda dengan wajah, tangan, dan seluruh yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.